Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Hari ini kita akan membahas satu kasus yang mana kasus ini juga sangat tragis yang aku bilang kemarin, yaitu ada seorang suami yang menusuk istrinya berkali-kali sampai meninggal dunia. Dan mirisnya, suami ini tuh membunuh istrinya di depan anaknya yang masih berusia 5 tahun. Woblok banget kan ya. Dan gak afdol kalau misalkan kita nggak tahu kronologi awalnya seperti apa dan gak usah berlama-lama lagi. Seperti biasanya, sebelum kalian menonton video ini, silakan kalian cari tempat yang tenang, yang nyaman, biar kalian bisa fokus sama ceritanya. Kalau misalkan kalian punya handset ya dipakai aja, kalau nggak punya nggak apa-apa. Dan berikut ini adalah kasusnya. Peristiwa menyedihkan ini terjadi di sebuah kontrakan Jalan Sepat Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yaitu pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar dini hari. Korban dari kejadian ini bernama Febriana Fatmawati, umur 26 tahun, sedangkan pelaku bernama Ahmad Syarifuddin yang masih umur 30 tahun. Ini adalah sebuah peristiwa yang cukup sadis yang mana Febriana itu meninggal dunia setelah ditusuk berkali-kali oleh suaminya sendiri. Dan yang paling agak creepy adalah suaminya ini itu diamankan langsung detik itu juga ketika dia masih memegang pisau setelah membunuh istrinya. Bayangin, ini berasa kayak film-film psikopat gitu loh. Kronologi dari kejadian ini adalah bermula waktu ketika pelaku pulang kerja. Pelaku tuh bilang ke istrinya bahwa badannya itu lagi sedikit nggak sehat atau nggak enak badan. Terus pelaku tuh meminta tolong dibuatkan teh hangat pada tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 7 malam. Setelah itu istrinya itu memberikan teh hangat sesuai apa yang diminta suaminya. Habis itu istrinya keluar kontrakan. Nggak dijelaskan di sini ingin keluar kemana, pokok intinya sih istrinya ini keluar. Namun tidak berselang lama, pelaku itu meminta korban untuk kembali lagi ke kontrakan. Entah waktu itu si suami salah ngomong atau gimana. Alhasil pas masuk ke dalam rumah, pintu itu ditutup dan terjadilah perdebatan yang lumayan panjang. Di sana si pelaku itu emosi, lalu pelaku keluar sebentar untuk mengambil pisau di rumah mertuanya yang bersebelahan. Terus pelaku itu balik lagi ke kontrakannya. Di kamar, mereka itu sempat berselisih lagi hingga pelaku itu jengkel dan menusuk korban saat sedang tiduran. Namun beruntungnya saat itu pisaunya itu tidak tembus tapi hanya mengenai tali kutang aja. Pada saat itu, korban itu memberontak dan memukul pelaku sambil berteriak minta tolong. Pelaku dengan keji dan sadis kemudian menusuk-nusuk korban di beberapa bagian tubuhnya, mulai dari perut, paha, leher, bahkan telinga. Paman korban seketika mendengar jeritan dan teriakan kesakitan dari korban. Paman itu lalu mendatangi kontrakan dan menemukan tubuh korban sudah berlumuran darah. Sedangkan pelaku dengan wajah amarahnya itu masih membawa pisau tersebut. Gak lama dari itu, akhirnya Pak RT dan pihak kepolisian itu datang ke lokasi untuk menangkap orang itu. Motif dari pembunuhan ini lantaran pelaku itu mengetahui dari anak korban bahwa korban diduga selingkuh dengan laki-laki lain. Dari kejadian ini, Ahmad Syarifuddin dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari peristiwa itu, ada 4 fakta di balik kasus ini yang sudah aku rangkum untuk kalian. Dan yang terakhir adalah fakta yang cukup membuat trauma bagi anaknya. Fakta pertama, motif dari sang suami adalah karena cemburu dan mencurigai bahwa istrinya sedang berselingkuh. Terus, namanya Ahmad ini itu sangat emosional karena istrinya mengajak dia cerai ketika Ahmad itu menanyakan perihal soal perselingkuhan. Jadi ya membuat dia itu kayak ngerasa gak dihargain gitu. Ini aku pengen ngobrol serius tapi kenapa masih diginiin gitu. Kedua, istri dibunuh dalam keadaan kamar yang gelap. Menurut polisi, Ahmad itu menikam istrinya hingga tewas di ruangan dengan keadaan gelap. Lalu dengan kejinya, dia itu menusuk-nusuk istrinya hingga 6 kali.
Ketiga, ada saksi yang mendengar teriakan korban pada waktu dini hari. Tetangga itu sempat mendengar korban berteriak setelah ditusuk pelaku. Menurut saksi waktu menceritakan, saat itu aku pulang habis ngojek, terus kemudian mendengar teriakan. Terus aku langsung keluar mengecek lokasi. Aku juga sempat menggedor-gedor pintu kontrakan. Kemudian ada anak kecil dan korban membuka gorden jendela. Itu kata saksinya tadi ya. Saksi itu juga sempat mengamankan pelaku dan melihat bahwa korban sudah terkapar di atas kasur dalam keadaan berdarah karena luka tusukan yang cukup banyak. Saat itu juga, saksi langsung menolong korban dan melaporkan ke ketua lingkungan setempat untuk kemudian membawa korban ke puskesmas Pasar Minggu. Namun ya naasnya ternyata nyawa korban sudah tidak bisa tertolong dan meninggal dunia. Fakta terakhir, ini yang membuat aku cukup sedih sih. Jadi si istri ini tuh ternyata dibunuh di depan anaknya sendiri. Bayangin coba. Jadi ternyata mereka tuh punya anak yang masih berusia 5 tahun. Bayangin 5 tahun sudah melihat kejadian kayak gitu. Gimana coba mental anak itu nantinya itu seperti apa? Ya memang ada kemungkinan kenapa membunuhnya di kamar gelap atau di ruangan yang gelap. Karena mungkin agar nggak terlihat anaknya. Ya tapi kan suara teriakan itu kan sangat keras gitu. Dan kejadian di realnya itu mungkin lebih serem pastinya. Ya ini sih gila banget sih sumpah. Sampai saat ini, sampai video ini aku upload, kasus ini tuh masih didalami oleh polisi. Polisi itu masih menyelidiki dugaan-dugaan yang lain gitu. Mungkin ada motif-motif lain dari pembunuhan ini gitu ya. Ya mungkin kita tunggu aja update terbarunya dari kasus ini. Ya kita doakan aja semoga kasus-kasus ini yang menimpa keluarganya semuanya itu diselesaikan secara lancar gitu. Polisi bisa menangani kasusnya dengan lancar. Dan aku nggak tahu ya, sekarang itu kayaknya dunia itu semakin panas gitu loh, banyak orang yang nekat melakukan apapun, bahkan kayak nyawa itu udah nggak ada harga dirinya gitu loh. Mereka itu kayak enak aja gitu ya, mungkin karena memang kemiskinan itu mulai tinggi, jadinya banyak orang yang melakukan apapun demi sesuap nasi. Ya kita tahu ya bahwa kebanyakan perceraian atau pembunuhan dan lain-lain kebanyakan itu karena finansial, karena ekonomi. Menurutku banyak kejadian-kejadian yang harusnya nggak terjadi. Tapi gimana menurut kalian kalau misalkan kalian itu punya referensi baru soal berita-berita terbaru, silahkan kalian komentar. Kalau misalkan kalian sudah mendengarkan video ini, ya silahkan kalian. Kalau misalkan kalian punya opini lain soal video ini, kalian pengen komentar soal video ini, silahkan kalian komentar di bawah ini. Sekali lagi terima kasih buat para El Kasus yang sudah subscribe YouTubeku, dan aku nggak akan habis-habisnya untuk mengapresiasi kalian yang sudah subscribe gitu kan ya. Dan maaf kalau misalkan aku masih agak belibet ngomongnya, kadang-kadang agak nggak enak audionya, karena aku masih berusaha mencari yang pas seperti apa. Ya aku usahakan kedepannya lebih baik lagi lah ya. Mungkin itu aja ya. Terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus. Kalau misalkan kalian ingin mengikuti aku, silakan kalian ikuti Instagramku. Silakan kalian subscribe, silakan kalian tekan tombol loncengnya gitu, biar kalian bisa mengikuti aktivitasku. Meskipun gak penting-penting juga sebenarnya. Mungkin itu aja ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis, dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Alhamdulillah.